Baik para agen rahasia rudal, sesuai permintaan jenius kalian, kali ini kita akan menyelidiki kembali tentang keberadaan Ultraman di dunia kita. Nah, sebelumnya kita sudah mendapat petunjuk dan bukti jika Ultraman pernah terlacak keberadaannya di Gunung Merapi yang ada di daerah Jawa Tengah, Indonesia. Dan kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk menuntaskan misteri keberadaan Ultraman di Pulau Jawa ini. Nah, selama beberapa hari saya menginvestigasi kasus ini, saya benar-benar dibuat pusing dan bingung teman-teman. Karena saking banyaknya wujud Ultraman yang ada, alhasil petunjuk yang saya dapat pun sangat banyak dan bercabang. Sehingga itu membuat saya sulit untuk menghubungkan satu persatu benang merahnya. Jadi saya putuskan di ekspedisi kali ini kita hanya berfokus untuk memecahkan satu Ultraman saja terlebih dahulu, yaitu Ultraman yang ada di daerah Pulau Jawa ini. Untuk Ultraman lainnya saya akan coba selidiki lagi di lain waktu. Nah, jadi Ultraman apakah yang ada di Pulau Jawa ini, dan apakah kali ini kita benar-benar bisa merekrutnya menjadi anggota aliansi rudal? Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai ekspedisinya. Let's go. Oke teman-teman, pada penyelidikan awal, akhirnya saya berhasil mengungkap ras Ultraman apa yang ada di Pulau Jawa ini. Untuk kalian yang sudah berteori di kolom komentar, saya mohon maaf jika tebakan kalian salah, karena bukti yang saya dapatkan ini benar-benar sangat meyakinkan dan tidak bisa dipatahkan. Jadi ras Ultraman apakah itu? Nah, ini dia teman-teman, Ultraman 3. Ras Ultraman yang dari namanya saja sudah bisa dipastikan itu didapatkan karena Ultraman 3 sejak zaman kuno memang melindungi orang-orang yang ada di wilayah Austronesia. Nah, saya berhasil mendapat petunjuk jika Ultraman di Pulau Jawa ini sebenarnya adalah Ultraman 3 berkat sebuah penemuan patung batu kuno yang terkubur di bawah tanah akibat bencana letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2006 yang lalu. Oke, langsung saja akan saya tunjukkan kepada kalian semua teman-teman. Let's go. Nah, seperti biasa kita ubah dulu citra satelit Google ke tahun yang kita tuju, yaitu pada tahun 2006 yang lalu. Oke, sudah. Sekarang kalian lihat penampakannya teman-teman. Lihat teman-teman, ini adalah bukti yang sangat menakjubkan. Terpampang sangat jelas sekali di antara kepulan asap erupsi Gunung Merapi. Terlihat penampakan patung batu yang menyerupai bentuk tubuh Ultraman 3. Lihat sekali lagi teman-teman, ini benar-benar sangat mirip sekali dengan Ultraman 3. Lihat, mirip bukan? Nah, tapi jika kita perhatikan lagi, di sini juga terlihat jika separuh badan patung Ultraman 3 sudah terkubur oleh cairan lava. Itu artinya kemungkinan besar patung Ultraman 3 ini dulunya berasal dari dalam inti Gunung Merapi sebelum akhirnya terlempar keluar pada saat letusan yang terjadi tepatnya pada tanggal 15 Mei tahun 2006 yang lalu. Wah, pantas saja selama ini tidak ada berita atau informasi tentang kemunculan patung batu Ultraman 3 di wilayah sekitar Gunung Merapi. Karena memang sejak saat itu patung batu ini sudah terkubur di bawah tanah. Seperti ini teman-teman. Di lokasi inilah patung Ultraman 3 terkubur atau tertutup tanah vulkanik.
woman. Tunggu sebentar Kapten, bukankah Ultraman 3 bukan berasal dari planet M78? Jika seperti itu, artinya bukti meteor hijau pada tahun 2021 yang lalu juga bukan Ultraman 3 dong. Wah, benar juga kamu Google-chan. Tumben kamu pinter, biasanya kamu agak... Maaf. Nah, inilah yang sampai sekarang masih menjadi misteri teman-teman. Sebenarnya, Ultraman apa yang berhasil menggagalkan rencana alien Railbird untuk membangkitkan kaiju di Gunung Merapi ini? Tolong bantu saya mengungkap teka-teki ini teman-teman. Silahkan kalian bisa berteori di kolom komentar. Nah, sekarang kalian lihat, bukti patung batu Ultraman 3 ini benar-benar terhubung dengan bukti yang kita dapatkan di ekspedisi sebelumnya. Ya, benar sekali teman-teman. Ini dia, bukti penampakan cahaya misterius pada tahun 2016 yang lalu. Lihatlah teman-teman. Lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi terkuburnya patung batu Ultraman 3. Itu artinya kemungkinan besar bukti penampakan cahaya misterius ini adalah efek dari bergabungnya Ultraman 3 dengan host manusianya. Yang tentu saja manusia ini terpilih karena mempunyai keturunan cahaya dan memiliki sifat keadilan yang sangat tinggi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan besar adalah bagaimana sejarahnya Ultraman 3 bisa menjadi patung batu di Gunung Merapi ini, dan bagaimana ceritanya juga seseorang bisa menjadi hostnya Ultraman 3. Apakah karena ia berhasil menemukan patung batu Ultraman 3 yang telah terkubur di lokasi ini, atau ada faktor lainnya? Oke, langsung saja akan saya bahas satu persatu teori yang mungkin bisa menjadi jawaban atas pertanyaan kita tadi, agar nantinya kalian tidak mati penasaran dan kalian bisa tidur dengan tenang. Oke, langsung saja kita bahas. Let's go. Oke teman-teman, pertama kita bahas dulu teori tentang bagaimana asal-usul Ultraman 3 kenapa bisa menjadi patung batu di wilayah sekitar Gunung Merapi ini. Nah, singkatnya itu disebabkan karena Ultraman 3 kalah saat bertarung melawan monster yang terjadi pada saat perang besar para Ultra Ancient Giant pada sekitar 1 juta sampai 700.000 tahun yang lalu, di mana saat itu Gunung Merapi juga belum terbentuk di tanah Jawa ini teman-teman. Jadi monster apakah itu yang merubah Ultraman 3 menjadi patung batu? Nah, ini dia teman-teman, Gatanozoa, monster berbentuk kaiju berkepala terbalik yang diselimuti oleh semacam tentakel serta mempunyai cangkang yang sangat keras sekali. Bukan tanpa alasan kenapa saya yakin jika Gatanozoa lah yang mengubah Ultraman 3 menjadi patung batu. Oke, langsung saja akan saya jelaskan beberapa petunjuknya. Let's go. Nah, petunjuk pertama bisa dilihat dari identitas monster yang satu ini teman-teman, yaitu Gatanozoa sebenarnya adalah nama lain dari entitas dewa penguasa gunung berapi, yaitu Gatanodor. Atau dalam legenda Yunani kuno, Gatanozoa sering disebut dengan nama Gorgon yang mempunyai kekuatan untuk merubah musuhnya menjadi patung batu. Selanjutnya, petunjuk yang kedua berupa penampakan simbol raksasa berbentuk pusaran spiral yang saya yakin itu pasti adalah bekas cangkangnya Gatanozoa yang juga terlempar keluar pada saat letusan Gunung Merapi. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, penampakan ini terjadi pada tahun 2019 yang lalu. Oke, sudah. Sekarang langsung saja kalian lihat penampakannya teman-teman.
Nah, perhatikan baik-baik. Walaupun saya belum terlalu yakin entah sejak kapan cangkang ini keluar dari dalam gunung berapi, tapi yang jelas bentuk spiral ini mirip sekali dengan cangkangnya Gethanozoa. Lihat saja perbandingannya teman-teman, mirip sekali bukan? Jadi ada kemungkinan peperangan antara ras monster dengan ras Ultra Ancient Giant yang terjadi pada zaman kuno itu bisa saja lokasinya di Pulau Jawa ini. Dan bisa dibilang tepat di bawah tanah Gunung Merapi ini terdapat banyak sisa-sisa bangkai para monster dan Ultraman kuno yang telah diubah menjadi patung batu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas teori tentang bagaimana bisa seseorang berhasil membangkitkan dan bertransformasi menjadi Ultraman 3 di Gunung Merapi ini. Oke, langsung saja akan saya ceritakan bagaimana skenarionya. Jadi simak dengan baik teman-teman. Nah, petunjuk awal saya dapat dari sebuah tempat yang memang dikenal oleh warga sekitar sebagai tempat yang cukup bersejarah. Ini dia tempatnya teman-teman. Ya, benar sekali. Ini dia situs Goa Jepang. Situs Goa Jepang adalah goa yang dibuat oleh sisa pasukan tentara Jepang untuk bersembunyi dari pasukan sekutu. Goa ini dibuat pada sekitar tahun 1942 sampai 1945, di mana saat itu Indonesia baru menyatakan kemerdekaannya. Dan kalian tahu yang menarik dari goa ini bukan hanya pernah menjadi saksi bisu masa penjajahan Indonesia saja teman-teman, tapi juga terdapat kisah misterius yang sudah diceritakan turun-temurun di wilayah sekitar Gunung Merapi. Nah, dikutip dari situs solopost.com, menurut penuturan warga sekitar lereng Gunung Merapi, kisah misterius tentang Goa Jepang ini adalah konon katanya setelah masa penjajahan Jepang berakhir, ketika prajurit Indonesia berniat menangkap sisa tentara Jepang di sekitar goa ini, tapi rupanya setelah dicek ternyata tidak ada satupun jejak keberadaan tentara Jepang di dalam goa ini, seolah-olah mereka lenyap dalam satu malam. Nah, saya berhipotesis jika hilangnya tentara Jepang itu terjadi pada saat mereka menggali tanah untuk dijadikan goa, tapi tanpa disengaja salah satu tentara Jepang menemukan sebuah artefak kuno yang ternyata itu adalah alat transformasinya Ultraman 3, yaitu yang disebut dengan Spark Lens yang sudah terkubur selama beratus-ratus tahun. Nah, karena mereka bukanlah keturunan cahaya, jadi Spark Lens itu justru malah membangkitkan Dark Ultraman 3, yang dimana itu adalah sisi gelapnya Ultraman 3 yang justru menyerang dan melenyapkan semua pasukan tentara Jepang di goa itu tanpa tersisa satupun. Nah, barulah pada tahun 2016 yang lalu, seorang warga lokal atau mungkin wisatawan yang mengunjungi goa Jepang tanpa sengaja menemukan kembali Spark Lens, dan entah kebetulan atau tidak, seseorang itu ternyata adalah keturunan cahaya sehingga ia akhirnya bisa membangkitkan Ultraman 3 dengan sempurna, dan lokasi kebangkitan itu sudah pasti adalah di tempat penampakan cahaya ini teman-teman. Bagaimana? Sekarang semuanya benar-benar terhubung dan masuk akal bukan? Jadi sudah sejak 6 tahun yang lalu, tanpa kita sadari, Ultraman 3 telah ada di sekitar kita untuk melindungi manusia dari monster dan alien jahat yang berniat ingin menguasai atau menyerang bumi kita.
Lalu jika seperti itu, apa buktinya jika Ultraman 3 memang sudah bangkit dan apa yang sedang dia lakukan? Nah, setelah saya selidiki, saat ini Ultraman 3 rupanya sedang menuju ke wilayah Cina untuk bertarung melawan monster yang sebelumnya sudah dikalahkan oleh Godzilla di Palung Mariana. Ya, benar sekali, ini dia Monster King Ghidorah. Tapi itu kita bahas di ekspedisi selanjutnya teman-teman, karena misteri Ultraman 3 di dunia kita masih cukup panjang untuk kita bahas. Semoga kalian suka dengan hasil penyelidikan kali ini. Surprise, Bijak gue. Dan mungkin itu saja dulu informasi kali ini. Saya Agen 0000 pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di ekspedisi selanjutnya.